sahabat YouTubers semuanya dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan channel saya Rudito TV, channel inspiratif untuk Anda. Oke sahabat YouTubers semuanya, saat ini saya akan berbicara tentang maraknya bengkong di kala masa pandemi. Tapi sebelumnya, tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe Rudito TV, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya sehingga ketika saya upload video saya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan. Oke, kembali ke masalah yang akan saya bahas hari ini, yaitu maraknya bengkong di masa pandemik. Apa maksudnya? Hal ini kita akan bisa melihat bengkong itu identik dengan yang disebut namanya tukang sunat, ya, tukang sunat. Kalau kita melihat di masa-masa pandemik ini, kita melihat di masa pandemik virus corona ini, banyak sekali instansi, yayasan, ataupun perorangan yang berduyun-duyun ataupun mereka memberikan bantuan, bahkan dari pemerintah pusat ataupun mungkin pemerintah daerah atau siapapun itu yang memberikan bantuan kepada setiap orang yang terkena dampak COVID-19. Di sini yang saya maksud dengan maraknya bengkong di masa pandemik, berarti di sini maraknya tukang sunat di masa pandemik ini berbicara ketika orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan ataupun membagikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat miskin ataupun masyarakat terdampak, itu mereka tidak memberikan dengan sepenuhnya, tetapi mereka justru menyunat beberapa rupiah kalau dalam bentuk duit atau uang, ataupun kalau dalam bentuk barang mungkin ada hal yang dikurangi. Maka sangat memprihatinkan sekali ketika amanah ataupun tanggung jawab yang diberikan kepada mereka salah gunakan dengan cara menjadi bengkong ataupun menjadi tukang sunat barang-barang bantuan untuk masyarakat, ya. Bahkan saat ini kalau kita melihat ataupun kalau kita mendengar, ya, banyak kegaduhan terkait dengan bantuan-bantuan. Banyak masyarakat terdampak yang harusnya mereka berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut, tetapi justru tidak mendapatkan. Banyak orang-orang yang seharusnya mereka janda-janda, yatim piatu, ataupun orang-orang yang sangat-sangat terlantar dan sangat-sangat berdampak dari peristiwa COVID-19 ini, mereka justru tidak mendapatkan. Tetapi orang-orang yang mungkin secara ekonomi lebih mapan daripada yang lain, justru mereka yang mendapatkan. Hal ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pihak instansi ataupun aparat setempat di dalam mendata setiap masyarakat yang berdampak itu, mana yang layak menerima, mana yang tidak, ya. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali terjadi keluhan, banyak sekali orang-orang yang demo, mereka tidak terima, kenapa saya nggak mendapat, dan lain sebagainya. Dan juga yang paling parah adalah ketika bantuan yang mungkin kalau kita bilang mungkin tidak seberapa, tetapi justru disunat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Makanya itu di masa-masa bantuan seperti itu, kadang banyak orang yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dengan cara menyunat ataupun menjadi bengkong dari setiap bantuan-bantuan yang harusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi justru dikurangi bagiannya, ya. Bengkong-bengkong ini sistemnya kayak terorganisir kadang. Kenapa? Kadang contohnya ketika pemerintah memberikan bantuan, saya nggak tahu berapapun itu bantuannya, contohnya dari pemerintah pusat memberikan bantuan, tetapi sampai ke masyarakat itu kadang sudah terpotong sekian banyak, ya, sudah disunati di pertengahan jalan. Jadi masuk dari atas turun ke bawahnya kadang disunat, ya, turun lagi ke bawahnya disunat, turun lagi ke bawahnya disunat, turun lagi ke bawahnya disunat. Akhirnya masyarakat yang terdampak COVID ini justru mendapat cuman kalau orang bilang sisa-sisanya saja. Nah, oleh sebab itu bagi setiap orang yang diberikan tanggung jawab untuk membagikan bantuan, tunaikanlah tugas itu dengan amanah.
jangan menyunat ataupun menjadi bengkong di dalam atau dari bantuan-bantuan yang dipercayakan kepada Anda, ya. Kalau memang bantuan itu seperti apa, contohnya dari atas berapa, ya memang harus itu yang harusnya diberikan, bukan justru dipotongin, ya. Jangan mencari keuntungan di balik kesusahan orang lain, masyarakat yang susah, apa Anda bisa mendapatkan dari hal-hal yang sebenarnya itu bukan hak Anda, bukan bagian Anda, ya. Ini saya sampaikan ataupun ini khusus bagi pelaku, ya, bagi yang melakukannya. Ya, bagi yang melakukannya, ya sadari bahwa amanah dan tanggung jawab itu harusnya ditunaikan dengan penuh tanggung jawab, ya, bukan justru mencari keuntungan di situasi bencana ataupun kesusahan masyarakat saat ini. Jadi buat bengkong-bengkong, ya, buat penyunat-penyunat bantuan, bertobat, ya, bertobat. Itu bukan bagian dan hak Anda. Anda diberikan tanggung jawab untuk membagikan, jangan disunat. Kasihan rakyat kecil, kasihan masyarakat yang terdampak yaitu COVID-19. Harusnya mereka mendapat bagiannya penuh, tetapi justru sampai di tangannya itu sudah tinggal, tidak tahu tinggal berapa persen, oleh karena dipotong. Dan bagi yang saat ini orang-orang yang diberikan tanggung jawab dengan penuh amanah, selamat, Anda melakukan pekerjaan yang luhur, Anda melakukan pekerjaan yang baik dan luar biasa. Maka percayalah, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik juga buat Anda yang melakukan tanggung jawab dengan amanah dan benar. Jadi ini khusus buat yang suka menyunat, bertobat, ya. Jangan lagi melakukan hal itu, tanggung jawab Anda tunaikan dengan penuh tanggung jawab. Jangan mencari kesempatan oleh karena tanggung jawab itu, ataupun oleh karena jabatan, oleh karena kedudukan Anda justru mencari keuntungan dari situ. Hilangkan itu. Jadi saat ini buat semuanya, setiap orang yang diberikan tanggung jawab, jalankan tugas dengan amanah, ya. Oke. Dan semoga mari kita doakan semuanya supaya bangsa Indonesia cepat yaitu dibebaskan, dilalukan dari COVID-19. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Rudito TV, TV inspiratif untuk Anda. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain. Terima kasih.